Ah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya selaku ketua kelas 12 MIPA 8 akan mengumumkan hasil rapat ketua kelas yang dilaksanakan tadi. Nah, jadi untuk pengumumannya sendiri itu akan dibagi menjadi 5 bagian. Untuk agenda sekolah untuk kelas 12 sendiri itu ada satu kegiatan mengenai pengambilan foto gitu. Nah, ini akan terdiri dari untuk kartu pelajar, untuk ijazah, buku kenangan, dan kalender. Nah, kedua itu ada tentang buku kenangan. Terus ketiga ada kegiatan tablik akbar. Keempat ada istighosah, dan kelima adalah pelepasan siswa atau gampangannya dibilang wisuda. Nah, pertama untuk pas foto itu nanti ada beberapa pengambilan foto, yaitu KTP, ijazah, terus buku kenangan, kalender. Nah, ini untuk buku kenangan sendiri itu diusahakan, ditargetkan oleh sekolah itu semester 1 itu sudah beres semua masalah tentang buku kenangan. Targetnya seperti itu. Nah, untuk pas foto sendiri, jadi itu kita tuh ke sekolah untuk menyelesaikan urusan-urusan seperti foto-foto untuk KTP, untuk kartu pelajar dan segala macam. Itu kita cuma satu kali ke sekolah. Jadi dalam sekali ke sekolah itu kita sudah menggunakan seragam beratribut lengkap yang baru yang sudah dibeli kemarin, sehingga kita dapat merangkap kegiatan kita. Jadi dalam satu hari itu kita sudah melakukan banyak sekali sesi foto. Ya nggak banyak juga sih, maksudnya semua yang berhubungan dengan foto akan diselesaikan pada satu hari itu, yang sehingga cepat selesai dan tidak membuang-buang waktu. Dan kedua, untuk pembiayaan buku kenangan ini dilakukan secara mandiri. Untuk jelasnya berapa akan saya jelaskan pada keterangan berikutnya. Nah, untuk yang kemarin udah daftar ulang, itu kan sudah ada 160.000, dan itu untuk uang kegiatan segala macam itu harus segera dilunasi, karena itu juga untuk keperluan sekolah di kedepannya. Dan untuk atribut siswa itu harus segera dipasang. Jadi atribut yang sudah didapat pada saat daftar ulang itu harus segera dipasang di seluruh seragam yang ada, daripada kesusu ya. Soalnya ini harus segera dipersiapkan secara matang-matang. Nah, untuk pas foto diharap untuk para siswa untuk merapikan rambutnya. Rambut harus rapi, tidak gondrong. Nah, untuk pengambilan pas foto sendiri di sini dijadwalkan pada tanggal 14 September dan tidak langsung semuanya gitu, enggak. Nanti bakal ada detail yang menyusul. Pokoknya pas foto di sini ditargetkan untuk memulai pada tanggal 14 September. Nah, ini kita membicarakan sekarang menuju ke buku kenangan. Untuk masalah foto itu sudah beres kan. Nanti pokoknya ada tanggal 14 itu mungkin secara bergiliran dan sesi-sesi itu akan dikumpulkan siswa dan untuk mengurusi seluruh masalah yang berhubungan dengan foto. Itu sudah clear ya. Dan berikut kita masuk ke buku kenangan. Nah, jadi buku kenangan nanti akan dibuat kepanitiaannya dan akan diinfokan info tentang itu untuk berikutnya. Dan untuk buku kenangan sendiri ini sudah di atas sekolah, dan yang harus kita perhatikan itu adalah ada syarat-syarat yang harus kita patuhi dalam pemfotoan buku kenangan. Di antaranya yaitu adalah untuk ketentuan lokasinya, lokasi
pemfotoan buku kenangan itu sendiri itu tidak boleh di luar kota Surabaya, jadi harus tetap di dalam kota kelasnya itu. Nah terus harus disiplin terhadap protokol kesehatan, dan selanjutnya kita harus menentukan tema. Nah, menentukan tema ini juga ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah dalam menentukan tema, kita itu harus menghindari unsur sara dan adanya pesan-pesan tersirat atau mungkin dalam berupa gambar atau perkataan atau mungkin pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan, walaupun itu tersurat maupun tersirat, itu tetap harus dihilangkan. Jadi tidak boleh menyentuh masalah sara dan kekerasan, dan wajib harus bersifat edukatif dalam pengambilan fotonya. Dan lalu untuk temanya itu tuh harus segera diumumkan, paling enggak September itu harus sudah ready. Jadi pada bulan September itu kita harus menentukan lokasi dan temanya harus, karena agar proses keberlangsungan bisa dijalankan dengan cepat. Nah, untuk temanya sendiri itu kita harus memilih tema sebanyak 2. Jadi tiap kelas paling enggak itu harus memiliki cadangan pilihan tema dan lokasi 2. Karena apa? Di sini tuh untuk peraturannya sendiri ini sifatnya siapa cepat dia dapat. Jadi kalau misalnya kelas lain sudah dapat duluan, ya kita harus ganti gitu. Sebenarnya untuk mengganti atau tidak ketika ada yang sama itu bukan sesuatu yang esensial, tapi semua itu kan bergantung dari kelasnya. Apabila kelasnya yang lain itu menuntut untuk nggak boleh sama, harus pindah, harus ganti ya, jadi kita harus ganti. Jadi oleh karena itu makanya kita disuruh mengantisipasi memilih 2 tempat dan 2 lokasi, karena untuk menjaga-jaga apabila ada kelas lain yang sudah memilih. Kalau kelas lain sudah memilih ya kita harus ganti seperti itu, untuk menghormati pilihan kelas lain. Nah, di dalam foto buku kenangan itu sendiri ada yang berupa pendanaan secara mandiri atau pribadi, yang dimana itu bertotalkan sebanyak Rp270.000. Itu sudah termasuk maksudnya kayak perintilannya apa segala macam yang berhubungan dengan temanya itu akan disediakan oleh pihak sana. Dan untuk biaya tambahan itu pastilah, maksudnya untuk kelas-kelas yang memang ingin misalnya menyediakan konsumsi atau menyediakan transport apa, itu pasti ada biaya tambahan. Dan ini nggak harus ada ya untuk biaya tambahan, itu untuk preferensi kelas masing-masing. Mungkin ada kelas yang tidak mengharuskan untuk ada biaya tambahan, ada yang memilih untuk mengambil biaya tambahan untuk mengakomodasi kegiatannya. Nah ini fleksibel, bisa enggak, bisa iya. Nah kalau misalnya iya, di sini sekolah membatasi bahwa tambahan itu tuh tidak boleh lebih dari 50.000 per siswanya. Jadi kalau misalnya kita mau urunan ya, itu per siswanya nggak boleh lebih dari 50.000. Mengingat kondisi pandemi ini, tentu semua sektor terpengaruh dan sekolah memiliki kebijakan seperti itu. Nah, ada note-nya, yaitu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Maksudnya bukan kayak sederhana jelek-jelekan apa, enggak, bukan seperti itu, tapi ya dibuat sesimpel dan kalau bisa tidak melebih dari 50.000 itu. Karena tentu saja kalau urunannya itu lebih dari 50.000 seperti menyewa tempat, menyewa studio atau menyewa apalah yang sampai bisa mengakibatkan urunannya itu melebihi 50.000, maka itu tidak dibolehkan oleh sekolah. Nah, itu sudah tentang masalah buku kenangan. Sampai sini sudah clear, sudah saya sebutkan semua syarat-syaratnya. Yang diantaranya tadi tidak boleh di luar kota, temanya tidak boleh menyentuh unsur sara dan kekerasan baik tersirat maupun tersurat, dan harus edukatif.
Dan jangan lupa juga untuk temanya itu September harus sudah settle, memiliki 2 cadangan tema dan 2 cadangan lokasi tiap kelasnya. Nanti akan dibentuk kepanitiaan dan itu akan untuk info berikutnya akan ada lebih lanjut. Nah, untuk kabar tentang agenda sekolah sekarang. Sekarang ada agenda sekolah, yaitu adalah jadi pada Jumat tanggal 3 September itu ada kegiatan doa bersama. Jadi itu diadakan online atau offline seperti tablik akbar pada tahun yang lalu. Kan ada yang sekolah dan tidak di sekolah, yang di rumah. Kegiatan sekolah maupun Ramadan apa? Pokoknya yang sebelumnya itu kan juga ada kegiatan ke sekolah. Yang pokoknya ada yang online, ada yang offline gitu. Lupa. Nah, doa. Nah, di sini itu dalam kegiatan doa bersama ini kita mendoakan untuk keluarga-keluarga besar SMA 16 Surabaya yang selama pandemi ini sudah banyak kehilangan lah. Jadi pada kesempatan itu kita semua akan berdoa untuk seluruh keluarga SMA 16 Surabaya. Dan kedua, ini itu kita juga mendoakan untuk kegiatan sekolah, semoga agenda-agenda untuk kelas 12 ini dan seluruh kegiatan sekolah itu dapat berjalan dengan lancar, dan mendoakan untuk teman-teman kita yang telah mengikuti KSN dan lolos KSN kalau jelas sebanyak 4 siswa. Kalau untuk kelas IPA 8 di sini ada Ainun, jadi ya, teman kita sendiri terus kita dukung. Nah, terus ada kegiatan lagi pada tanggal 8 September. 8 September itu ada pemilos sih. Akan ada pemilos. Dan lalu tanggal 7, 8, dan 9 itu ada pertemuan wali murid. Nah, berhubung kita kelas 12 itu kebagian tanggal 7 Septembernya karena diutamakan, dan ini akan dilaksanakan bersesi-sesi seperti itu untuk mematuhi untuk protokol kesehatan tentunya. Nah, untuk persiapan ini untuk persiapan saja, jadi untuk seluruh siswa itu di apa ya istilahnya? Oh iya, lupa. Jadi diagendakan oleh sekolah bahwa tanggal 2 September itu akan ada vaksinasi tahap kedua di SMA 16 Surabaya. Nah, sehingga untuk persiapan saja sekolah meminta kita semua untuk mencetak sertifikat vaksin di kertas A4. Di kertas A4 itu ditaruh di situ aja, dicetak, boleh bolak-balik. Jadi kalau misalnya kamu sudah vaksin tahap kedua, itu bisa dibikin bolak-balik, nggak masalah, serah kalian. Dan itu sertifikatnya dicetak sebanyak 2 lembar. Jadi misalnya yang tahap 1 2 lembar, tahap kedua 2 lembar. Dan dituliskan, di situ juga dituliskan kelas, nama, dan nomor absen. Kan nanti akan dikumpulkan berdasarkan kelas di situ. Nah, kalau misal ada teman-teman yang mungkin tidak muncul sertifikatnya, tidak mendapat SMS atau dicek di Peduli Lindungi tidak ada, maka mungkin bisa menghubungi sekolah, karena mulai dari sekolah nanti akan dicek kembali dan diproses oleh sekolah. Ini harus segera. Jadi untuk teman-teman yang belum sampai sekarang belum mendapat sertifikatnya, dimohon untuk segera lapor ke sekolah sehingga sekolah bisa mengkonfirmasi kembali ke pihak sananya. Karena ini kita juga butuh cepat agar tidak susu dan tidak merugikan sekolah, tidak merugikan diri kita sendiri. Maka bagi teman-teman yang belum mendapat sertifikat, mohon segera lapor ke sekolah sehingga masalah dapat terselesaikan dengan cepat. Tanggal 2 September ya, itu vaksinasi kedua. Diagendakan seperti itu. Nah, nanti untuk tablik akbar sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 4 November. Selanjutnya setelah tablik akbar itu ada istighosah. Istighosah ini akan dilaksanakan sebelum uprak atau ujian praktek dimulai, jadi Januari
Jadi pada bulan Januari itu istighosah akan dilaksanakan. Dan juga nanti ada masih sedang dalam proses sedang dalam diskusi lah. Sekolah sedang mendiskusikan, sedang diproses oleh sekolah bahwa nanti di kedepannya insya Allah akan ada bimbel yang diadakan oleh sekolah. Dan itu masih menunggu informasi berikutnya. Untuk sekarang sedang diproses masalah tentang adanya bimbel sekolah. Nah, untuk pelepasan siswa, nah ini sifatnya kondisional ya. Jadi sifatnya kondisional, semoga ada. Dan ini nih ada, kalau menurut tahun lalu itu ada dua konsep. Kalau tahun lalu itu menurut menganut konsep wisudanya itu bergiliran seperti itu. Jadi dipisah-pisah hari-harinya untuk tiap kelasnya, untuk beberapa kelas seperti itu. Ada yang dilaksanakan masif atau dilaksanakan secara kecil, itu bergantung pada kondisi kedepannya seperti apa. Jadi untuk sekarang itu masih hanya agenda saja, hanya konsep saja. Nah, ini menurut rapat pada hari ini itu diterangkan bahwa ada dua konsep di sini. Berdasarkan kondisi yang sekarang itu ada dua konsep, yaitu dilaksanakan di sekolah. Dilaksanakan di sekolah, dan untuk perkiraan pembiayaan untuk pelepasan siswa itu kalau dilaksanakan di sekolah itu kurang lebih 100.000. Nah, kalau di luar sekolah itu ada pemilihan tempat, yaitu tadi sempat dibilang oleh Putri, yaitu di Geraha YKP. Dan pembiayaannya kalau di sana itu sekitar 100 sampai 300.000. Tapi ini bersifat kondisional ya. Jadi bergantung situasi seperti apa yang kita akan hadapi ke depannya. Seperti itu. Ini sudah. Sudah salah satu ketentuan, sudah. Ini sudah. Lepas foto segala macam sudah. Nah, untuk ketambahan lagi, untuk ujian praktek sendiri akan mulai pada 3 Februari tahun depan. Tahun depan 3 Februari itu sudah memulai UPRAK. Seperti itu. Ya, kalau gitu sekian dari penjelasan saya. Untuk teman-teman yang belum mendapat sertifikat vaksin, mohon segera melapor ke sekolah agar dapat segera diproses. Dan untuk temanya sendiri mohon segera didiskusikan di kelas, bagaimana jadinya, bagaimana lokasi yang dituju, dan diusahakan tidak memberatkan. Itu yang terpenting. Sebuah memori itu tidak harus diciptakan dengan mahal, karena sesungguhnya pertemanan atau persaudaraan atau ikatan yang sejati itu adalah sesuatu yang dalam kondisi apapun happy. Jadi walaupun untuk foto kelasnya tidak mewah, tidak di tempat bagus atau mungkin seadanya, itu tidak masalah, karena yang terpenting itu dalam memorinya. Karena percuma kalau misalnya kita mengadakan foto kelas yang di tempat yang tapi ternyata isinya kosong, tidak ada koneksi di antara kita, tidak ada feel-nya lah gitu. Tapi apabila walaupun sederhana, tidak memberatkan, itu kan semua pasti happy. Sehingga ya itu tadi dilaksanakan dengan sederhana namun istimewa. Seperti itu. Ya, saya harapkan yang terbaik kepada kalian semua. Semoga ya, saya mohon atas kerjasamanya, karena di sini saya sebagai ketua kelas juga. Ya, semua keputusan itu ada resikonya. Saya sendiri sebagai ketua kelas, karena saya ditunjuk oleh teman-teman dan teman-teman mempercayai saya untuk menjadi ketua kelas, ya saya jadi ketua kelas, saya terima itu. Dan juga ada konsekuensinya sebagai saya menjadi ketua kelas, di mana saya mungkin
ya kehilangan waktu juga kehilangan apa, tapi ini kan juga demi kepentingan kita bersama. Nah untuk kalian-kalian yang tidak ikut menjadi kepengurusan kelas, kepengurusan inti kelas, dan tidak menjadi ketua kelas, kepengurusan, ya saya mohon atas kerjasamanya, karena ini kan untuk kebaikan kita bersama, untuk kelas kita. Jadi mohon video ini disimak, jangan di skip-skip. Yang terutama kalian itu jangan tanya kalau misalnya belum menonton video ini. Aku minta tolong. Jadi walaupun aku jadi ketua kelas, kita itu udah kelas 12. Aku punya urusanku dan kamu punya urusanmu. Jadi aku mau kerjasamanya lah. Aku juga nggak selamanya bisa standby 24 jam. Kalian tanya satu jawab, nggak bisa. Jadi aku mohon untuk kerjasama kalian untuk menyimak video ini. Kalau misalnya kamu mau menanyakan apa yang tidak aku sampaikan di sini, monggo. Tapi kalau kalian sekiranya menanyakan sesuatu yang sudah aku ucapkan, yang sudah aku umumkan di sini, ya mohon diulangi lagi aja videonya. Jangan, usahakan menonton dulu lah, simak dulu sebelum bertanya. Jangan dahulu tanya. Ya udah, itu intinya. Saya mau kerjasamanya untuk teman-teman sekelas agar mau dari diskusi, jangan budak. Kita ini satu keluarga, jadi aku mohon lah kerjasamanya untuk kalian, karena ini untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita semua, dan agar semua proses dapat berjalan dengan lancar, seperti itu. Jadi ya sudah sih, nggak ada yang bisa selesai semua. Untuk pengumumannya saya mohon atas kerjasamanya, dan mohon maaf apabila sekiranya saya menyakiti perasaan kalian atau merasa tersinggung atau apa, itu urusan kalian kalau itu. Yang penting di sini kita semua bersama dan menyelesaikan urusan kita secara bersama-sama. Oke. Sekian dan terima kasih.